Selanjutnya, presentasi sosialis KJI akan dilanjutkan oleh Ibu Amalia SPD SSTMT. Pada Ibu Amalia, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Fauzri tadi. Izin share screen. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana ketentuan penulisan proposal. Jadi tolong untuk penulisan proposal ini ikuti benar-benar panduannya. Jadi ikutin benar-benar panduannya karena nanti sebelum dilakukan konten akan diperiksa terlebih dahulu kesesuaian ketentuan penulisan secara administratif terlebih dahulu. Jadi jangan sampai sebelum sampai ke juri sudah gagal di awal, seperti itu. Jadi tolong perhatikan betul-betul bagaimana panduan ini ikutin dengan tertib sehingga nanti Anda bisa lolos menjadi finalis. Yang pertama adalah proposal ini Anda tulis, silakan Anda tulis di kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 seperti ketentuan di panduan ini. Kemudian satu proposal itu adalah untuk satu kategori jembatan. Nah, boleh peserta mengikuti 2 kategori jembatan, maka itu proposalnya secara terpisah. Silahkan Anda buat secara terpisah proposal, boleh satu tim mengajukan 2 kategori boleh. Nah, itu ya. Jadi satu perguruan tinggi tidak dibatasi jumlah pengajuan proposalnya. Jadi jika ingin peluangnya makin banyak, silahkan mengajukan proposal yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian gambar ini Anda buat di kertas ukuran A3. Perlu Anda ketahui untuk tahun ini kami tidak menerima proposal secara hard copy. Jadi semua proposal nanti Anda buat dalam bentuk PDF 10 GB. Jadi itu nanti silakan Anda unggah. Yang terlebih dahulu Anda mendaftar nanti akan disiapkan oleh Puspresnas link untuk pendaftaran maupun untuk pengunggahan proposal. Nah, ya, jadi tolong Anda perhatikan betul-betul waktunya. Kemudian tidak dibenarkan Anda di dalam proposal Anda menuliskan institusi, baik dalam bentuk apapun. Tidak boleh dalam header footer, atau yang sering kami jumpai adalah pada saat membuat kata pengantar. Buat kata pengantar misalnya, terima kasih kepada Bapak Fauzri sebagai pembimbing di politeknik tertentu atau di perguruan tinggi tertentu. Sering kami jumpai seperti itu. Jadi jangan sampai Anda munculkan nama institusi di proposal Anda. Ya, jadi itu memang akan kami jaga benar-benar bahwa proposal itu direview secara blind. Ya, jadi juri tidak akan mengetahui ini proposal siapa yang akan dinilai seperti itu. Terus kemudian ini ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti proposal Anda untuk membedakan di paling covernya tolong dikasih warna, ya, tolong dikasih warna. Untuk baja itu warnanya merah. Kemudian untuk jembatan pelengkung Anda kasih warna kuning. Itu seperti itu. Jadi tolong ikuti betul-betul ketentuannya. Nah ini karena ada 2 kategori untuk tahun ini hanya ada 2 kategori yang akan dilombakan. Itu ada yang pertama adalah jembatan model rangka baja. Nah itu untuk jembatan model rangka baja ini seperti sudah diterangkan Pak Fauzri, Anda tidak perlu di dalam proposal tidak perlu mendesain jembatan sesungguhnya. Jadi langsung saja Anda desain jembatan modelnya seperti ketentuan yang ada di panduan. Jadi yang pertama, ini kunci. Yang pertama, tipe jembatannya adalah rangka baja di lantai kendaraan di bawah dengan ikatan angin di bagian atas, atau tipenya true type truss. Perhatikan betul-betul. Seringkali salah. Seringkali kami meriksa proposal tipenya seperti ini sudah dilihat pertama oleh juri gambarnya. Biasanya juri meriksakan gambar pertama sesuai dengan panduan atau tidak. Biasanya seperti itu. Kalau sudah panduannya, gambar Anda itu sudah sesuai, oh tipe jembatannya true type truss, sudah benar, maka juri akan melanjutkan. Kalau di panduan mintanya true type truss, ternyata Anda membuat jembatannya lantai di atas, sudah biasanya langsung sudah tidak diperiksa. Nah itu, jadi tolong perhatikan betul-betul panduannya, sesuaikan panduannya.
Baik, terus kemudian yang kedua, bentuk rangka Anda yang Anda desain bebas. Yang penting adalah lantai kendaraan di bawah dengan ikatan angin di bagian atas. Nah, itu ya. Jadi kemudian Anda di dalam mendesain nanti, bentuk rangkanya tidak boleh mengganggu pada saat ada penempatan beban karena ini rangka atas ya. Jadi karena nanti kan bebannya diletakkan dari atas. Jadi tolong nanti tidak desain bentuk rangka Anda jangan mengganggu penempatan beban. Karena kalau Anda mengganggu penempatan beban, nanti bisa pada saat pengujian beban, bisa saja juri akan memutuskan untuk dibuang yang mengganggu tadi. Nah, maka itu harus Anda perhatikan betul-betul, dirancang betul-betul nanti pelaksanaannya seperti apa, kemudian kenapa rangkanya seperti ini. Nah, itu Anda harus pikirkan betul-betul. Kemudian profil yang digunakan, yang diizinkan hanya menggunakan profil hollow persegi ukuran 20-20 kali 1, kemudian materialnya baja BC37. Nah, ini semua material dan persiapannya disiapkan sendiri oleh finalis di perguruan tinggi masing-masing. Kalau KJI tahun-tahun sebelumnya material disiapkan oleh tuan rumah karena kondisi keterbatasan kondisi pandemi seperti ini mengurangi waktu maupun jumlah orang yang berkumpul, maka silahkan Anda siapkan materialnya sesuai dengan yang ada di panduan. Jadi disiapkan di masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, jadi elemennya ini nanti jadi bentuknya yang Anda bawa ke lokasi lomba. Jadi nanti penilaian proposal sampai dengan presentasi itu adalah secara daring ya, secara online. Kemudian pada saat perakitan jembatan maupun pengujian, Anda diundang sebagai finalis di lokasi lomba. Nah, itu seperti itu. Nah, yang Anda bawa dari perguruan tinggi masing-masing itu adalah bentuknya sudah menjadi member. Member itu adalah gabungan dari beberapa elemen yang dirakit menjadi satu, disambung dengan baut. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, member yang Anda buat itu harus masuk ke dalam box uji. Kalau untuk baja 20x20 kali 100 cm. Jadi Anda harus mendesain. Dari awal, gambar Anda harus menunjukkan bahwa member yang Anda buat nanti masuk ke box ini. Karena itu nanti itu salah satu yang akan dinilai juri. Dilihat dari gambarnya. Gambar Anda ini nanti kira-kira masuk ke box uji atau tidak. Nah, kalau misalnya gambar Anda itu bentuknya terurai, elemen, nah maka yang Anda bawa ke lokasi juga bentuknya elemen. Jadi artinya kalau elemen pada saat nanti misalnya Anda lolos sebagai finalis, Anda akan merangkai satu persatu. Nah, itu resikonya gitu. Kalau gambar Anda bentuknya dalam bentuk terurai. Nah, maka bagaimana Anda mendesain jembatan utuh kemudian Anda urai menjadi per member. Nah, ya, jadi itu Anda harus perhatikan betul-betul. Anda perhatikan betul-betul bagaimana teknis nanti pelaksanaannya. Jadi tidak hanya merancang gitu saja, tidak seperti itu. Jadi bagaimana Anda membuat proposal, merancang bagaimana nanti mulai dari pelaksanaan sampai dengan nanti teknis pengujian harus Anda pikirkan betul-betul. Ya itu. Terus kemudian tadi sambungannya yang diizinkan hanya menggunakan sambungan baut. Tidak diizinkan menggunakan sambungan las atau bentuk lain, kecuali boleh Anda gunakan las kecuali untuk daerah tentuan. Kemudian ini adalah ketentuannya untuk rangka baja itu panjangnya adalah 3 meter, itu diukur dari as ke as. Kemudian maksimum ada toleransi 3,1 meter. Kemudian lebar lantai ini nanti bisa Anda baca di panduan, silahkan Anda baca secara detail di panduan. Kemudian, nah ini juga Anda perhitungkan berat struktur atas jembatan maksimum 50 kg. Kalau melebihi berat maksimum, maka akan ada pengurangan nilai atau ada penalti. Kemudian kalau misalnya nanti pada saat pelaksanaan di lapangan, bentang jembatan ukuran Anda tidak sesuai, maka itu pun akan ada penalti. Maka perlu Anda pikirkan betul-betul bagaimana nanti teknik pelaksanaan, mulai dari perancangan sampai teknik pelaksanaannya. Kemudian tipe sambungannya adalah menggunakan baut, boleh menggunakan gasket ya, tidak boleh menggunakan tipe sambungan yang lain. Kemudian nah ini juga untuk pengujian beban, ini nanti Anda bisa memodelkan di program atau software struktur. Jadi pada saat pengujian itu nanti plat lantainya tidak dilepas, jadi masih tetap dipasang untuk plat lantai jembatannya, masih menyatu. Kemudian pengujian bebannya dilakukan secara bertahap setiap 5 kilo.
Jadi nanti bentuk uji bebannya itu adalah lempengan baja seperti itu dengan berat 5 kilo, beban maksimumnya 60 kilo. Itu beban diletakkan di tengah gentang. Kemudian uji Bu beban Amal, itu untuk Bu Amalia waktunya 5 menit lagi ya Ibu. baik. Ya. Jadi waktunya untuk jembatan rangka baja Anda harus perhitungkan 180 menit. Karena kalau tidak melebihi waktu ini dengan toleransi 60 menit, maka tidak akan dilakukan uji beban atau dilakukan pengurangan nilai metode konstruksi. Nah, itu maka ini harus Anda perhatikan betul-betul pada saat membuat metode perakitan. Nah, itu. Kemudian untuk jembatan model pelengkung, ketentuannya silahkan Anda baca secara lengkap di panduan, yaitu Anda bisa browsing di linknya Puspresnas. Juga sama tadi, silahkan Anda pelajari lebih lanjut. Ini kriteria penilaian itu ada proposal nanti untuk supaya Anda menjadi juara umum ataupun mungkin juara peringkat itu harus menilai ini. Jadi nilai proposal akan dinilai 20%, presentasi 20%, pada saat pelaksanaan 60%. Ini Anda bisa baca di ketentuan di panduan. Nah, untuk finalis itu kategori jembatan model rangka baja ada 8, kemudian jembatan model pelengkung juga ada 8. Jadi ada 16 finalis. Dan ini untuk masing-masing kategori hanya satu perguruan, maksudnya perguruan tinggi mewakili satu kategori. Jadi misalnya dari ITS itu boleh menjadi finalis di model rangka baja ataupun model pelengkung. Jadi ITS misalnya masuk finalis 2 itu boleh. Tapi ITS tidak boleh masuk di 2 finalis rangka baja, itu tidak boleh. Jadi hanya satu perguruan tinggi di satu finalis. Nah, itu seperti itu. Nah, ini nanti silahkan dibaca kembali untuk presentasi seperti apa. Nah, ini adalah penilaian-penilaian pada saat ini seperti ini adalah penilaian untuk presentasi. Nanti Anda mungkin nanti izin ke panitia penyelenggara untuk bisa di-share materi presentasi ini, silahkan nanti Anda pelajari. Ini adalah nilai-nilai yang akan diperhitungkan, yang akan nilai yang akan didapatkan pada saat ini. Terus kemudian ini juga penilaian-penilaiannya seperti ini, form-form nilainya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Silahkan nanti di ini. Nah, nanti panduan bisa diakses di link Puspresnas Kemdikbud di pengumuman pelaksanaan. Kemudian ini adalah contoh. Jadi saya perhatikan ini. Jadi ini pengujian sebelum, kalau nanti Anda sudah menjadi finalis, walaupun nanti pada saat membuat proposal Anda perhatikan nanti gambar Anda itu akan dinilai oleh juri. Jadi member yang Anda akan buat itu harus masuk box uji ini. Maka di dalam membuat dimensi member, maka harus Anda perhitungkan betul-betul bagaimana Anda memisah member dari elemen, menyusun dari elemen jadi member supaya masuk ke box uji ini. Karena itu nanti adalah yang sangat diperhatikan oleh juri. Nah, itu seperti itu. Dan ini contoh pelaksanaan itu jembatan model pelengkung ya, seperti ini nanti. Nah, untuk model pelengkung juga nanti semuanya disiapkan, Anda siapkan di perguruan tinggi masing-masing. Di lokasi lomba Anda hanya tinggal merakit. Anda tinggal merakit. Pada saat merakit juga ketentuan mengenai K3 harus Anda perhatikan betul-betul karena nanti ada poin juara kategori K3 terlengkap. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian ini adalah contoh perakitan model metode perancah. Nah, itu nanti kita jembatan model kita tidak seperti ini karena memang kondisi tidak memungkinkan, nanti akan dirangkai tidak ada model sungai, tidak ada seperti itu. Jadi nanti model mirip pelaksanaannya mirip dengan pelaksanaan model jembatan model pelempung. Seperti ini adalah bisa Anda lihat di YouTube ya. Jadi ini kalau ini kemarin yang sudah kita laksanakan itu ada model launcher. Sebenarnya biasanya baja itu yang paling bergengsi ya menggunakan metode launcher karena memang mendekati kondisi sesungguhnya pada saat pelaksanaan jembatan di lapangan. Karena untuk tahun ini kita tiadakan terlebih dahulu yang model seperti ini karena memang kondisi tidak memungkinkan. Masih ada waktu Mbak Bella? Sudah cukup. Kalau sudah cukup nanti silakan dilanjutkan di Q&A atau nanti dibaca di panduan masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Amalia atas penyampaian sosialisasi KJI-nya. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa,
Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan mulai bacakan satu persatu mungkin pertanyaannya. Yang pertama, mungkin nanti akan dijawab oleh Ibu Amalia atau Bapak Fauzri. Pertama ada pertanyaan dari Ruspi BJM mengenai aspek perawatan, maksudnya apa? Apakah perawatan jembatan model atau yang aslinya? Mohon dijawab kepada Ibu Amalia atau Bapak Fauzri. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang ini yang dimaksudkan adalah kita melihat jembatan seperti model ini. Jadi apakah nanti yang akan diajukan model pelengkung atau model rangka biasa? Tentu karakter strukturnya agak sedikit berbeda walaupun sama-sama baja. Perawatan itu adalah untuk jembatan sebenarnya. Jadi bagaimana kalau Anda mempunyai jembatan sebenarnya dengan model seperti itu, bagaimana merawatnya, metode yang digunakan apa saja, dan bagaimana menginterpretasikan hasil misalnya inspeksi dan sebagainya, sampai betul-betul kinerja jembatan yang secara waktu itu akan turun bisa kembali lagi kepada kurva kinerja jembatan sampai umur rencananya. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk jembatan sebenarnya, metode perawatannya. Terima kasih. Mudah-mudahan dipahami. Baik, terima kasih Pak Fauzri atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous, tidak diketahui. Untuk pembebanan dengan plat 35 kali 60 cm, apakah bisa diterapkan pada jembatan model dengan lebar 40 cm? Apakah tidak terhalang rangka samping kanan dan kiri jembatan model? Mohon dijawab Bapak Fauzri atau Ibu Amalia. Berapa tadi ukurannya? 35. Ini Pak, 3560. Iya. Oh ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang juga sangat bagus sekali ya. Justru di sini metode pengujian itu memang sudah ditetapkan, jadi akan diberikan perlakuan yang sama untuk semua jembatan yang nanti masuk final. Nah, disitulah kita tuntut bagaimana nanti peserta mampu mengakomodir hal ini. Jadi nanti mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan sampai jembatan ini jadi akan diuji itu dimasukkan dalam pertimbangannya. Jadi tolong dipertimbangkan agar tidak terjadi permasalahan. Bagaimana memposisikan batang-batang tegak, batang-batang diagonal, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzri atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Fahmi Muhammad Katab. Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya, untuk material yang perlu peserta siapkan, apakah hanya material untuk membuat member atau keseluruhan material yang dibutuhkan untuk membuat jembatan? Mohon dijawab Ibu Amalia atau Bapak Fauzri. Baik, saya jawab dulu sedikit, tapi ini nanti akan ditambahkan oleh Mbak Amel, Mbak Amalia. Jadi memang untuk material bajanya yang sudah dipotong-potong itu dibawa langsung, tapi tentunya untuk merakitnya nanti alat-alat yang diperlukan seperti yang kami sebutkan di pedoman itu dipersiapkan oleh peserta. Silakan Mbak Amel mungkin ingin menambahkan. Baik, izin menambahkan jawaban dari Pak Fauzri. Jadi silakan Anda perhatikan. Jadi semua material, baik aksesoris maupun untuk membuat member dan sebagainya, semuanya disiapkan oleh peserta di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian untuk membuat aksesoris, terutama aksesoris jembatan ini, jadi Anda tidak perlu membuat aksesoris yang
tidak diperlukan karena nanti itu tidak masuk di dalam kriteria penilaian ya. Jadi nanti silahkan Anda baca di panduan aksesorisnya itu apa saja. Yang diizinkan itu hanya lampu, kemudian trotoar, kemudian lantai jembatan mungkin Anda buat seperti di stiker seperti itu diizinkan. Nah, seluruhnya termasuk alat sambung, kemudian gaset, peralatan semuanya Anda bawa dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi di lokasi lomba, panitia hanya menyediakan alat uji, termasuk nanti alat-alat untuk APD, alat-alat K3 itu Anda siapkan seluruhnya oleh masing-masing finalis di perguruan tinggi masing-masing. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzi dan Ibu Amalia atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Assalamualaikum Pak Bapak dan Ibu, saya mau tanya. Dengan pemaparan Ibu Amal katakan bahwa untuk pembebanan jembatan dengan beban vertikal dilakukan dengan bertahap dari beban 5 kg sampai 60 kg. Dan untuk interval waktu pergantian beban berapa menit ya Pak? Dan ketika detik atau menit berapa jembatan itu bisa dianggap menerima beban tersebut walaupun jembatan kolaps? Terima kasih. Mohon dijawab Bapak Fauzri atau Ibu Amalia. Silakan Mbak Amel. Karena nyebut nama Mbak Amel tadi. Baik. Jadi ini ya nanti pada saat teknis pengujian beban, jadi itu secara bertahap 5 kilo itu. Nah nanti pada saat pemberian beban itu adalah finalis sendiri yang akan meletakkan beban. Jadi finalis sendiri. Jadi panitia hanya menyaksikan, juri hanya menyaksikan, kemudian wasit juga hanya menyaksikan, membantu kalau memang finalis akan memberikan ini. Biasanya sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Nah, itu berarti tergantung finalisnya masing-masing. Tidak kita konsep harus berapa menit waktunya. Maka Anda harus mempunyai trik nanti finalis itu bagaimana biasanya tuh memperlakukan beban sangat hati-hati, pelan-pelan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kurang lebih ditunggu sampai beban itu berhenti sampai beban terakhir itu nanti ada waktu kurang lebih 2 menit lah gitu sampai beban berhenti, baru nanti dial akan dibaca. Itu seperti itu. Penjelasan saya seperti itu. Baik, itu saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada Mbak Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzi dan Ibu Amalia atas jawabannya. Masih ada ini pertanyaan kelima. Di panduan KJI halaman 38, pasal 14 poin C, disebutkan bahwa seluruh biaya material konstruksi dan peralatan kerja menjadi tanggung jawab peserta dan akan mendapatkan bantuan dana dari Puspernas Dikti. Apakah nominal dana yang didapatkan setiap tim sama atau perlu sesuai dengan RAB yang diajukan dalam proposal? Silakan dijawab Pak Fauzi atau Ibu Amalia. Baik, ya ini pertanyaan yang baru kami terima selama ini, memang menarik ya. Menarik memang kalau bantuan itu sama ya, karena nanti pertanggungjawabannya juga susah kalau beda-beda. Dan tentunya kami harapkan peserta itu membuat anggaran yang semurah mungkin ya, karena akan membuat nilai juga yang akan lebih tinggi. Jadi semakin kecil pembiayaan, semakin tinggi nilai di aspek ini. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa nanti berdoa saja ya, mudah-mudahan memang dapat ya. Tapi insya Allah dapat, itu sama, jumlahnya sama. Jadi tidak melihat RAB-nya. Itu saja ya. Mungkin Mbak Amel ingin nambahkan, silakan. Cukup, Pak. Cukup ya. Iya. Oke. Ada Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya Bapak Ibu, dijelaskan untuk tinggi jagaan atau clearance ada 300 mm pada jembatan pelengkung, tetapi tinggi jagaan ini diukur dari mana ke mana karena digambar kurang jelas. Mau dijawab Bapak Fauzi atau Ibu Amalia? Oh baik, baik, terima kasih. Jadi tinggi jagaan itu mulai dari permukaan lantai jembatan sampai ke
ikatan atau angin ya, atau puncak busur ya. Jadi ada beberapa ikatan angin. Nah, itu ikatan angin yang terendah. Jadi ikatan angin yang terendah itu tidak boleh kurang dari 300 mm. Jadi bukan dari puncak ya, bukan dari puncak. Baik, nanti akan kami cek lagi kalau memang ini tentu kami sangat bersedia untuk mengubah supaya, karena kita masih di awal-awal, akan kita coba perjelas lagi kalau memang kurang jelas. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Fauzi dan Ibu Amalia. Untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa, kita tutup terlebih dahulu sesi tanya jawab pada sosialisasi KJI, karena selanjutnya akan kita lanjutkan sesi berikutnya, yakni sosialisasi KBGI. Memang udah habis ya waktunya ya? Iya. Oh iya. Banyak pertanyaan ternyata. Silakan Bu Anis. Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa, sebelum kita lanjut ke presentasi sosialisasi KBGI, bagi Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang ingin bertanya terkait sosialisasi KBGI dapat disampaikan melalui fitur Q&A. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan penyampaian materi sosialisasi KBGI. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Anis Rosida, SPD SSTMT. Kepada Ibu Anis, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen. Saya akan menyampaikan materi untuk terkait dengan sosialisasi KBGI yang ke-12. Ternyata sudah menjelang ABG ini. Yang mana kita tahu tahun lalu kita belum bisa menyelenggarakan kegiatan ini karena adanya pandemi, dan tahun ini rasanya sudah banyak yang menunggu ya, terutama mahasiswa teknik sipil dan teknik arsitektur yang ingin berkompetisi di ajang ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya dan Profesor Tavio yang akan menyampaikan sosialisasi ini. Ya, nanti saya terkait dengan proposal, kemudian yang teknis dengan terkait dengan bangunannya akan disampaikan oleh Prof. Tavio. Tema pada KBGI tahun ini adalah bangunan gedung masa depan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tahan gempa. Jadi nanti penilaiannya juga terkait dengan tema ini. Nah, untuk tujuan dari kompetisi ini adalah mendorong para mahasiswa dalam rancang bangun, ya. Tapi ini dikhususkan untuk model bangunan gedung dengan memperhatikan unsur kreativitas dalam desain, pelaksanaan konstruksi, dan kinerja struktur untuk menahan beban gempa. Nah, tahun ini ada banyak perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan kompetisi bangunan gedung Indonesia. Tahun ini kita memiliki 2 klasifikasi lomba, yang kalau tahun sebelumnya hanya 1, ya, baja cane dingin. Meskipun di tahun 2019 ada cikal bakal untuk membuat model bangunan gedung 12 lantai dari material kayu. Nah, kalau tahun ini karena mengingat pandemi juga, kita membuat 2 klasifikasi lomba, ya. Yang pertama adalah model bangunan gedung 8 lantai dengan material baja canai dingin. Terus yang kedua, ya, klasifikasi kedua ini adalah model bangunan gedung 8 lantai dari material kayu. Nah, untuk pengujiannya nanti menggunakan meja getar, ya, seperti yang dilakukan pada tahun 2019, dan ternyata animonya sangat besar dan para mahasiswa sangat tertarik dengan pengujian yang seperti itu, sehingga tahun ini kita fokus di model bangunan gedung 8 lantai yang dua-duanya nanti akan diuji dengan shaking table. Nah, dari 2
klasifikasi ini ya nanti akan diambil 8 tim ya finalis dengan catatan dari perguruan tinggi yang berbeda. Namun ya untuk pengusulan proposal satu perguruan tinggi bisa mengirimkan tidak terbatas proposal yang ingin diajukan. Gitu. Jadi banyak ya, boleh banyak untuk memberikan peluang yang lolos gitu. Tapi sebagai finalis ya ditetapkan 8 tim dari perguruan tinggi yang berbeda. Nah, satu tim dari setiap klasifikasi itu terdiri dari 2 orang mahasiswa atau mahasiswi dan 1 pembimbing. Tadi di Q&A sudah ada pertanyaan terkait ini. Jadi jelas ya bahwa setiap klasifikasi model bangunan yang dikompetisikan ini satu tim terdiri dari 2 orang mahasiswa atau mahasiswi dan 1 pembimbing. Selanjutnya, dalam proses seleksi kompetisi ini, mulai dari proposal sampai juara itu ada beberapa tahap. Tahap pertama ini tahap perancangan yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dari proposal ini ya diseleksi menjadi finalis yang terdiri dari 8 tim tadi dari masing-masing klasifikasi. Kemudian finalis diundang untuk melakukan tahap konstruksi dan pengujian ya. Dari tahap konstruksi dan pengujian ini nanti akan muncul juara, mulai dari juara 1, juara 2, 3, juara kategori, dan juara umum. Berikutnya, ini terkait dengan proposal, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Sebenarnya tadi di KJI sudah dijelaskan, tapi Anda perlu cermati. Mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda, sehingga di sini pun perlu kita sampaikan gitu. Nah, kalau di KBGI ini proposal maksimal atau maksimum adalah 30 halaman. Jadi ini dikunci 30 halaman. Lebih dari 30 halaman bagaimana? Itu nanti ada teknis dari dari juri ya. Kemudian kertasnya A4, meskipun kita soft copy ya, nanti Anda bisa mengunggah proposal dan seterusnya, tapi diharapkan ukurannya itu sama, pakai A4. Kemudian di sini lampiran juga ditentukan maksimum 10 lembar ya. Maaf, 10 halaman sebenarnya. 10 halaman dengan kertas A3. Kemudian filenya maksimum 10 megabyte ya. Kemudian ini untuk bab 1 sampai bab 4. Terus pengusul mendaftar secara online dengan mengisi biodata, mengunggah foto baik pembimbing maupun anggota. Kemudian ini yang sangat penting ya. Perhatikan deadline pendaftaran dan unggah proposal. Kapan deadline-nya? Dari pengalaman tahun 2019 ya ada yang deadline misalnya jam 23.59, tapi dia mengunggah jam 23.59 lebih 1 detik. Nah itu sudah nggak bisa. Kemudian tidak diizinkan menuliskan nama, logo ya perguruan tinggi di dalam proposal maupun lampiran. Jadi ini benar-benar tolong diperhatikan. Seperti yang dijelaskan tadi, biasanya tanpa sadar di kata pengantar itu disebutkan disinggung nama perguruan tinggi. Kalau Anda misalnya tidak menuliskan kata pengantar pun nggak masalah karena di dalam sistematika tidak ada kewajiban menulis kata pengantar. Kemudian lembar pengesahan diunggah secara terpisah dari proposal. Ini juga untuk mengantisipasi biar nama perguruan tinggi itu tidak muncul di dalam proposal. Selanjutnya kelengkapan proposal KBGI ini ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan itu halaman judul tanpa menyebutkan nama perguruan tinggi. Kemudian data diri ini diunggah secara online ya terpisah. Kemudian lembar pengesahan ini nanti bisa diunduh, kemudian diupload lagi lewat web. Kemudian rekapitulasi data diri peserta ini juga
semua dilakukan secara online, dan mulai dari rekapitulasi data diri pembimbing dan peserta pembimbing itu semua online. Berikutnya ya, kita lihat sistematika dari proposal KBGI. Yang pertama, ini ringkasan eksekutif. Mohon ringkasan eksekutif ini yang memang sangat berhubungan ya dan terkait dengan penilaian. Jadi kalau yang cerita yang nggak penting itu nggak perlu dimasukkan di dalam ringkasan eksekutif. Berikutnya adalah bab 1 pendahuluan ya. Terus bab 2 ini desain model bangunan gedung ya. Nah, yang diminta adalah desain model bangunan gedung, bukan desain bangunan sesungguhnya. Nah, pada KBGI tahun ini, skala yang digunakan adalah 1:50. Jadi bukan 1:6 yang ukurannya cukup besar. Untuk ukuran dari model bangunannya adalah 200 kali 300 mm. Kemudian pada bab 2 ini harus mencakup yang pertama dasar teori model, kemudian kriteria desain ya, mencakup material, alat sambung dan lainnya. Kemudian sistem struktur. Kemudian modelisasi struktur, analisis struktur, desain komponen struktur, desain sambungan ya. Sambungan ini menyangkut komponen struktur maupun sambungan antar komponen struktur. Kemudian sambungan, sistem sambungan untuk kolom dengan lantai dasar, kemudian berat dari model bangunan. Nah, pada KBGI tahun ini berat bangunan tidak ditentukan, ya. Namun Anda perlu perhatikan juga meskipun tidak ditentukan, ini akan berpengaruh terhadap penilaian. Selanjutnya, Bu Anis, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi ya Ibu. Baik, terima kasih Terima Mbak kasih Bella. Bu. Ya. Daftar kebutuhan profil ya dari komponen struktur ini juga perlu dibuat. Kemudian rencana simpangan horizontal yang nanti akan diujikan ya, nanti ini akan dijelaskan oleh Prof. Tavio ya, yang menggunakan stacking table dan menggunakan sensor Pak di keempat sudut dari top bangunan tersebut. Kemudian rencana waktu pelaksanaan. Bab 3 ini gambar metode perakitan model bangunan gedung ya. Ini terkait dengan SOP. Kemudian penutup. Yang terakhir adalah lampiran. Ini terdiri dari 3 yang diminta ya. Nanti bisa Anda lihat di sini. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengurangan nilai pada proposal. Yang pertama tidak mengikuti sistematika, halaman melebihi jumlah yang ditentukan, memuat nama perguruan tinggi, ada poin-poin yang terlewat yang tidak dimasukkan dalam proposal, gambar tidak memenuhi kaidah gambar teknik, ya, tidak ada daftar komponen material dan alat bantu, tidak sesuai panduan, tidak menghitung material sisa, kemudian sistem sambungan tidak lengkap dan tidak membuat ringkasan.